Yang jelas sih kalau untuk dari definisinya si Rewa mah cuma ini aja sih. Dia tuh era baru dari sebelumnya era Heisei kayak gitu-gitu sih. Oke. Yang ya emang kita suka di sini nih. Ini tuh udah bagian dari perjalanan hidup lah kasarnya gitu kan. Udah dididik dan dibesarkan di skena musik ini gitu. Jadi ya artinya ya udah di sini kan kita coba buat konsisten sama komitmen kita. Dulu sempat mondok ceritanya. Oh gitu. Iya, dulu sempat mondok. Nyokap juga berharapnya kan anak gua rajin ngaji nih gitu kan. Oke. Ustad kayak lu gitu. Pesantren banget. Cuma pas datang ke rumah kaget. Kok musiknya teriak-teriak gitu kan. Ini lagu apaan dibilang. Halo Gen, balik lagi di YouTube Gen Voice bareng gue Rivaldi. Kali ini gue kedatangan bintang tamu band metal dari Karawang, namanya Rewa. Halo Mas. Halo. Halo. Mungkin boleh dikenalin Mas satu-satu? Boleh. Ya, Kenalin gua Dendi Alamsyah, biasa dipanggil Rebing. Oke, cukup. ya saya di gitar Septian Satriani. Gue Dadang Sohendar main drum. Yo. Oke, berarti kalau di Karawang manggilnya A ya, bukan Mas ya sebenarnya. Bebas sih, nggak apa-apa. Berarti Nama aja mending juga. Oh, nama aja. aja Oke, sih. oke. Berarti Dendi sebagai vokal, Vokal. Abo sebagai Gitaris. gitaris, Ya. dan Dadang sebagai Kang pukul. tukang pukul alias Iya, drum lah ya. drummer. Boleh diceritain nggak sih, Rewa ini gimana terbentuknya, terus kenapa namanya Rewa? Kenapa tuh? Panjang sini ya. Soalnya kebetulan gue di sini bungsu sebenarnya. Ya, Oke. Di Rewa tuh paling terakhir diajakinnya sama ini nih. Sama Septian ya kan. Sama ini yang dulu yang inisiatornya namanya Rian Vidya. Oke. Itu tahun berapa sih? 2020, 2021. 2021 akhir tahun ya. Datang ke rumah tuh. Dulu tuh Rewa 5 personil sebetulnya. Oh 5. 5. 5 Sekarang personil. 3. Sekarang 3. Bisa ini nih. Iya, Oke, jadi oke. ban beca. Pokoknya tuh Rewa terbentuknya sama inisiatornya tuh Rian Vidya 2019 ya? Iya. November ya? November. Terus juga kenapa dikasih nama Rewa? Mungkin Rian punya inisiasi sendiri kali ya. Yang jelas sih kalau untuk dari definisinya si Rewa mah cuma ini aja sih. Dia tuh era baru dari sebelumnya era Heisei kayak gitu-gitu sih. Oke. Yang gua tahu. Gitu sampai terakhir tuh 3 personil pas tahun 2024. 2024 Ya, jadi tahun kemarin. bertiga. Jadi bertiga. Oke. Karena mungkin si Rian Vidyanya inisiatornya dia mungkin sibuk juga dengan urusannya, ditambah juga dia sakit berat sebelumnya kan. Alhamdulillah sekarang udah membaik. Terus juga gitarnya kan kemarin ada 2 ya, 2. sama Abdul Wali. Abdul Walinya juga kebetulan sibuk juga. Oke. Jadi kita memutuskan daripada berhenti bermain musik, lebih baik kita lanjutkan bertiga gitu. Sampai sekarang. Sampai tetap sekarang, berjalan makanya- bertiga. Sampai rilis yang EP yang baru nih gitu. Oh ya, kenapa milih untuk di genre metalcore? Maksudnya di tengah-tengah. Yang kita tahu musik sekarang kan beragam Iya, banget iya, ya. iya. Beragam banget. Iya. Kenapa metalcore yang dipilih gitu? Kenapa ya? Kenapa? Lu gimana? Lu kenapa metal? Ya bukannya kenapa ya, emang dari awal ngeband juga udah metal. Dari awal juga ngeband udah metal. Kenal sama Dadang, Rebing juga di metal. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi bikin band ya udah di situ juga. Di metal juga. Gak jauh-jauh. Karena memang udah kecemplung gitu Iya. ya. Tapi pernah gak sih main di genre lain? Pernah gak sih dia? Kalau gue pribadi belum sih, karena emang kenalnya emang langsung ke musik underground dulu tuh. Oh gitu. Langsung suka, terus juga kayaknya seru nih gitu kan, nyelam gitu kan, habis-habisan gitu. Akhirnya ya sampai hari ini gitu. Dari ya kalau untuk main-main di studio mah kan latihan zaman SMA dulu tuh Ya, udah lumayan lama. Sama kayak Dadang juga waktu itu. Tapi apa sih Mas? Pernah gak sih ngalamin kayak
akhirnya apa yang bikin mikir tentang oke gue seriusin ini band ini? Mungkin dari ada dari Coba. Rebing sama Abo bisa ini sendiri gimana? Seriusin. Ya yang sampai akhirnya tuh Dadang Abo mau seriusin band ini gitu. Iya. Itu bercanda mulu. Dinikahin Kayak- ini. Kayak yang si Rewa tuh bedanya tuh kayak ada aja jalannya gitu. Oh gitu. Jadi Oke. maju aja. Ada sempat beberapa kali kepikiran buat berhenti juga. Ada aja jalannya gitu buat lanjut terus maju terus gitu. Kepikir buat berhenti tapi ada jalan buat jalan lagi gitu ya. Untuk kebakar lagi kali ya. Semangat lagi. Kebakar Rewa lagi. gitu. Iya. Masih ada ditiupin. Oh, Iya. Tahu Jangan lah. mati. Jangan mati, jangan mati. Jangan mati gitu. Ya selalu kita sih, apa namanya gitu. Jadi kita teh bertiga, cuman emang alhamdulillahnya gitu ya. Karena emang kenalnya udah lama, jadi ya udah kayak keluarga sendiri aja gitu. Kayak misalkan dari salah satu mungkin ada yang lagi kurang semangat, tapi ya kita fine aja gitu. Jalan bareng. berarti memang maksudnya ya udah jalan terus lah jalan terus. apapun rintangannya kita Iya, tetap hajar jalan aja bertiga gitu. Gitu. Ya namanya berkarya tapi nanti pasti ada aja bonusnya gitu ya. Betul. Bonus Ngalir aja, belakangan ngalir. ya. Ngalir aja. Nah Mas, soal ini tren musik di zaman sekarang gitu ya. Kita tahu banyak banget yang namanya tren musik yang pasarnya ada gitu. Di tengah pasar musik yang gede, gimana sih cara kalian pertahanin idealisme kalian di Rewa ini? Bu, ada pesan dulu? Nggak sengaja soalnya. Iya. Mungkin setiap genre yang Ada. ada marketnya. marketnya Masing-masing Iya, gitu ya. iya. Oke. Ya kalau mungkin ngomongin popularitas juga emang sih ya, maksudnya kayak ada beberapa genre yang emang banyak banget peminatnya iya, gitu kan. Nah betul, itu betul, juga betul. nggak sebetulnya secara pribadi nggak bikin kita cemburu sih, karena ya emang kita suka di sini nih. Ini tuh udah bagian dari perjalanan hidup lah kasarnya gitu kan. Udah dididik dan dibesarkan di skena musik ini gitu. Jadi ya artinya ya udah di sini kan kita coba buat konsisten sama komitmen kita. Berarti Aku sejauh ngasih ini ada tantangan yang pernah dialami nggak sih? Contohnya apa yang paling berat gitu? Gimana? yang paling berat. Apanya nih? Apanya yang berat? Apa ya? Tantangan paling berat mah waktu kumpul paling. Waktu. Waktu kumpul Oke. paling Paling makin susah. kesini makin Berat. ya itulah. Ya punya kesibukan masing-masing Iya. itu waktu yang makin ini ya. Iya seru-seru, tapi makin seru sih sebenarnya. Iya. Oh iya. Makin seru kalau buat gue pribadi ya, Oke. karena posisinya kan gue sekarang kebetulan udah punya anak 2, begitu juga dengan Dadang. Otomatis kan kita harus lebih benar-benar ya kan membagi waktunya Betul, pastilah ya betul, untuk orang-orang tua juga pasti. Mungkin juga ada beberapa temen yang emang terpaksa bukan berhenti, mungkin sejenak rehat gitu ya dari industri ini karena emang apa namanya kebutuhan keluarga dan lain sebagainya gitu. Ya itu sebetulnya yang jadi apa ya, mungkin bukan ancaman juga tapi kayak tantangan gitu ya. Jadi yang bikin kita lebih seru. Ancaman sih. Iya. Nah, kalau lagi misalnya lagi nggak manggung atau nggak rekaman, biasanya kan berarti kan situ ada jeda ya. Iya. Dimana yang pasti kadang energi kita bisa turun tuh. Mm-mm. Biasanya dari kalian masing-masing buat ngisi Refreshing. energi ulang lagi untuk tetap berkarya itu apa biasanya? Paling ya dengerin musik-musik baru sih. Oh, referensi ya. Oke. Referensi. Bisa. Sama paling liatin panggungan band-band luar gitu. Oh, Nah oke. itu ya enggak Bisa itu juga nyuntik sih, mancing-mancing nyuntik gitu, semangat ya. mancing-mancing buat produktif tuh. Ya sebenarnya kayak gitu-gitu sih yang simpel-simpel, kayak misalkan kita kan ngelihat makin hari bahkan makin detik gitu kan pasti ada aja nih pastinya dari band-band keren-keren tuh kan, band-band besar yang keren-keren. Jadi kita tuh susah buat padamnya gitu loh. Kayak kesuntik lagi. Akhirnya ya yuk coba bikin lagi yuk gitu-gitu. Explore aja. Iya.
Yang penting tetap lihat-lihat referensi lain, tetap band-band lain Pasti, buat tetap. buat dituangin ke ide Rewa berikutnya gitu. Nah, tadi yang menarik nih buat Abu yang dibilang sama Abu tari panggung-panggungan. Gue denger katanya mau tour. Rewa mau tour. Iya betul. Boleh ceritain gak sih? Boleh. Boleh. Kamu mau cerita? Tapi Dendi dah. Dendi dah. Iya sih. Tur. Jadi kan kemarin kita baru rilis tuh ya yang EP yang Simulacra. Nah, EP Simulacra ini rencananya kita pengennya sih tour. Oke. Promoin tour ya. Anasir satunya gitu. Cuman mungkin emang hanya baru beberapa titik aja yang udah fix gitu. Dan kita juga punya target titik yang dimana target titik itu kita rasa mungkin cukup ya gitu untuk membantu eksistensi Rewa itu sendiri ya. Oke. Di sisi itu juga maksudnya kita juga perlu mungkin merekoneksi lagi ya dengan teman-teman di jalan kita yang dulu udah lama ketemu buat ngejalin silaturahminya ya mungkin dari tour ini gitu. Kayak gitu. Kita juga terbuka sih buat teman-teman misalkan yang ada mau gitu kan. Kalau buat teknisnya nanti bisa diobrolin lagi. Oke. Berarti saat ini sedang project berikutnya fokus di tour. Iya. Gitu. Nah, soal EP Simulacra yang tadi, kan isinya ada 3 lagu ya. Iya. Jadi benang merah dari EP Simulacra ini katanya mengangkat isu tentang fenomena sosial. Fenomena apa sih yang mau diangkat sebenarnya? Berat ya. Coba gue bicarain ya. Iya sob. Ya fenomena yang terjadi saat ini sih sebetulnya. Yang sebetulnya lebih kontras lagi itu yang anosmia empati. Empati itu sebenarnya materinya gue bikin tahun 2020. Oke, 2020 berarti sekitar ya 4 tahun yang lalu lah, dari 5 tahun bahkan. Itu tuh ngangkat isu tentang yang kemarin pandemi kan ceritanya yang anosmia empati itu. Jadi intinya mungkin secara bahasa kan anosmia itu bagian dari penyakit gitu kan, empati juga matinya rasa empati lah gitu, kayak gitu-gitu. Terus juga itu banyak terjadi sama beberapa fenomena yang terjadi sekarang gitu, kayak misalkan genosida yang nggak pernah berhenti kan dari pihak Israel ke Gaza kayak gitu-gitu kan. Terus juga mungkin ada beberapa eksploitasi alam yang dilakukan oleh beberapa pemangku kebijakan kayak gitu-gitu. Itu yang membuat kita tuh nggak bisa diem lah. Makanya Simulacra ini sebetulnya mungkin mudah-mudahan bisa bagian dari sumbangsi dari si Rewa untuk perjalanan kita ke depannya gitu. Kayak gitu-gitu sih. Sumbangsi yang bisa kita berikan saat ini hanya melalui lirik dan instrumen gitu. Mungkin ke depannya insya Allah bisa lebih dari itu. Kayak gitu. Kalau untuk Simulacra-nya sendiri kan itu hanya secara definisi kan kurang lebihnya simulasi ya. Simulasi kan berarti dunia yang tidak nyata. Dunia yang tidak nyata akhirnya kita menganggap bahwa seringkali terjadi beberapa pihak menghegemoni gitu kan, menghegemoni suatu propaganda yang seolah-olah itu adalah sebenarnya, padahal kan di balik itu ada beberapa kekacauan yang terjadi cuman tidak dinampakkan. Makanya kita coba masukkan melalui liriknya gitu. Berarti proses kreatif dari Simulacra ini kira-kira berapa lama sih ya? Berapa lama? Lama ya? Lama banget. Lama. Ada hampir 2 tahun lah ya. Kurang lebih lah segitu. Kalau dari segitu. 0 gitu dihitungnya. Kalau dari 0 banget sih. Dari 0 banget. Dari 2 tahun. Malah kalau dari guanya sebenarnya udah lama gitu. Ya. Cuman gitu. Jadi gini lucu ya. Ya udah enggak. Kita tuh ketemu di punya proyekan sebelum Rewa tuh. Oh, ketemu di proyekan sebelum Rewa Iya, justru. Sebelum Rewa ada namanya Fenris. Oke. Ya, kita buka di sini. Fenris tuh ada ini juga bertiga juga personilnya, cuma satu ada nih yang tinggalnya kebetulan di Priuk. Jadi kita ada kesulitan dari segi jarak lah. Gitu. Karena ditambah mungkin dia berkeluarga lebih awal dan kita masih bujang nih bertiga, jadi masih asik aja kan. Kita nggak paham sikon dia tuh gimana. Yang kita paham, lu harusnya ngeband gitu kan. Gitu. Masih egois ya. Masih egois. Lu nggak ngeband, lu
ngalangin gua kasarnya gitu. Ya udah jadi gua berhenti dah gitu kan. Salahnya gitu waktu itu. Cuman alhamdulillahnya ada Rian sih. Rian yang coba nge-guide Abo terlebih dahulu dengan merilis lagu pertama Rewa tuh instrumen hemodialisis ya. Itu instrumen, terus juga ngajak Dadang ditambah gua gitu kan. Ya ketemu lagi dong. Terus kebetulan gua waktu di Veneris juga punya materi nih, belum sempet gua lempar gitu. Lemparnya ke sini. Lemparnya ke sini gitu. Jadi makanya dibilang panjang tuh karena emang kayak gitu prosesnya. Cuma kalau untuk produksinya mungkin tadi yang Septian bilang 2 tahun itu ya. Kurang lebih 2 tahunan. Biasanya kalau dalam pembuatan suatu karya nih, itu prosesnya gimana sih? Maksudnya masing-masing siapa yang bikin lirik, bikin musik itu siapa biasanya? Kalau mulai produksi lagu, Tapi maaf semua, ini dingin dulu. Boleh tuh. Silakan. Dingin produksi lagu semua dari gua dulu, Oh, dari awal dulu justru. Jadi si lirik belakangan. Iya, lirik belakangan. Kemarin juga gitu kan? Iya. Lagu dulu. Udah lagu jadi, terus ngasih ke dia dulu nih. Buat drumnya gimana nih tektokannya, udah itu baru. Gitu sih. Itu doang. Tapi biasanya pernah nggak justru lagi nyantai-nyantai gitu, nemu lirik baru kita jadi musik? Itu pernah juga nggak? Sebelumnya belum sih. Karena emang jadi waktu buat kita ngumpul tuh sempit banget. Sekarang tuh. Jadi kita optimalin, kita hajar di udara. Nah, di udara itu kita coba lempar-lempar referensi. Nah, misalkan dari Abo misalkan, Bing lu lagi dengerin lagu apa? Terus gue lempar, gue lagi dengerin lagu ska. Kata gue misalkan gitu ya, Dadang dangdut misalkan. Anjay. Gitu-gitu aja sebenarnya kayak misalkan, coba dong bawain lagu ini yuk. Karena gue butuh latihan di bagian sininya nih, kayak gitu-gitu. Kalau untuk ngumpul bareng terus ngegonjreng bikin lagu belum karena pernah. emang Gak pernah kayak gitu karena lebih kayak ke referensi gitu kan, terus kayaknya kayak gini nih gitu kan, coba dibikin dulu sama Septian karena kan emang dia eksekutornya gitu kan. Nanti baru kita racik bareng-bareng kayak misalkan, Bo ini lagunya kebagusan, nggak cocok buat Rewa misalkan gitu. Makanya kita olah lagi bareng-bareng, tapi tetap finalnya di lirik dan notasi gitu sih kalau untuk prosesnya. Jadi biasanya idenya di sendiri-sendiri dulu, di tengah kesibukan masing-masing, dibaurin jadi satu, nemu tuh gitu ya. Betul. Tapi pernah nggak sih kalian dapat komentar kayak ngapain sih bawa metal gitu? Terus pernah nggak sih respon kayak gitu? Ngeresponnya gimana tuh? Pernah. Sama nyokap. Pribadi ya. Pribadi ya. Aduh. Kan dia bilangnya gini. Ngebahasnya Iya lagi. Lucu banget. Soalnya gue dulu sempat mondok ceritanya. Oh gitu. Iya, dulu sempat mondok. Nyokap juga berharapnya kan anak gue rajin ngaji nih gitu kan. Ustad kayak lu gitu. Santai banget. Cuma pas datang ke rumah kaget. Kok musiknya teriak-teriak gitu kan. Ini lagu apaan dibilang. Lagu metal gitu-gitu. Terus ya bingung juga kali ya, udah dikasih tahu nggak mau nurut, ya udahlah. Mudah-mudahan lancar gitu aja, yang penting doanya gitu sih kalau gue pribadi. Nggak tahu kalau dari Abu sama Dadang nih. Pernah nggak sih? Dari Abu mungkin atau ada Dadang dulu silakan. Pengalaman pernah nggak sih kayak gitu? Ada sih. Kayak ngapain sih teriak-teriak gitu. Nggak enak gitu. Iya. Ada aja sih. Ya. Tapi biasanya diresponnya gimana tuh? Santai aja sih, selera orang lah. Iya, betul. Benar. Ya Abu mungkin Gak ada deh. Dia memang Gak ada deh. udah dari Jabang Bayi itu dia udah yang dicekokin lagu Metallica. Baru lahir juga udah di setel lagu Metallica kayaknya. Udah mengakar banget. Jadi pengalamannya beda-beda ya? Beda-beda. Oke. Selama misalnya ini kan kita tahu ya, tadi metal punya pasar sendiri gitu. Ada nggak sih cara Rewa buat justru narik pasar yang dari luar buat dengerin Rewa, akhirnya suka gitu? Ada nggak cara-cara Rewa sendiri? Sistem todong ya nih. Iya, dengerin gak lu gitu kan? Ya sebetulnya itu masih formula yang perlu diracik sih ya. Iya betul. Ya, karena emang ya bisa dibilang gampang, mungkin ada yang bilang susah juga susah kali ya kalau untuk dia suka gitu kan. Cuman emang kita juga pasti sering sharing gitu kan. Kebetulan ruang lingkup kita juga bahkan
kita sering ketemunya sama orang-orang yang di luar metalhead gitu maksudnya. Oh, Metalcore oke, gitu-gitu. oke. Heeh. Ya kan ya Boy ya. Kayak kita lebih sering kayak misalkan dia juga ngasih masukan mending kayak gini gitu. Bisa sih. Di luar Bisa genre. di luar genre. Nah, ada satu pertanyaan sih sebenarnya. Boleh. Yang menurut gue cukup unik sih. Kan kalian dari Karawang nih. Iya. Karawang juga dikenal dengan lebih kenal dengan dangdut gak sih kan? Goyang Karawang gitu-gitu kan. Iya. Iya. Nah, ini kan jadi fenomena yang beda banget nih. Mm-mm. Kalian pertahan metal gitu. Mm-mm. Di Karawang sendiri gimana sih? Di Karawang Rewa ini? Oh, Rewa. Rewa ini ya di Karawang gimana ya maksudnya ya baik-baik aja gitu. Maksudnya kalaupun misal emang ada dangdut ya dangdut silahkan Iya. dangdut joget ya emang enggak gitu kan. Terus juga kita juga bukan berarti band satu-satunya metalcore Iya, di iya, Karawang. Pasti kan ada yang lain Ada begitu banyak juga gitu ada ya. yang lebih lama. Iya, Nah, iya. artinya mungkin kita hanya regenerasi aja gitu. Lagian di Karawang juga banyak banget metalnya. Banyak. Oh, berarti Banyak banget. banyak pasar musik metal di Karawang tuh banyak. 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 Oke. Ada mulu lah pergerakannya. Nah, berarti kan Rewa sendiri pun di Karawang punya nama. Mudah-mudahan targetnya justru kan punya target besar nih. Ya. Kalau boleh tahu apa nggak target dari Rewa sendiri ke depannya nih? Tur dunia kali ya. Amin. Halo. Amin. Ya target. Ya kalau untuk target yang dekat sih mungkin nanti pulang titik terakhir ya. Mm-mm. Titik terakhir tur untuk terdekat aja ini mah. Untuk Oke. terdekat titik terakhir tur kita pengennya pulang di rumah di Karawang bikin suatu acara dan itu juga bisa ya mudah-mudahan gitu kan bisa ngundang teman-teman yang Di luar kota. di luar kota begitu juga di Karawang ya kan teman-teman yang lainnya. Itu sih sebetulnya yang pengen kita pengen untuk dalam waktu dekat. Ada lagu baru mungkin atau album? Pasti ada. Ada. Kapan? Jelas. Tapi nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan. Setelah- Ngalir aja yang gitu. jelas, ya. yang jelas setelah ini sih setelah Setelah tur kayak gitu ya. Setelah tur kayak gitu. Materinya juga udah ada. Oh, materi udah ada. Materi udah ada. Oke. tinggal eksekusi lagi. Tinggal eksekusi Hmm. lagi sebetulnya. Cuma kita nunggu momen aja. Oke. Berarti ke depan ada tour, lagu juga ada, album, Iya. Ada. tinggal eksekusi semua ya. Tapi sebelum album pasti kemungkinan besarnya kita kasih single dulu. Oke. Biar nggak kaget. Iya. Boleh dibocorin nggak sih tentang apa? Jangan dong tentangnya mah. Jangan. Nanti biar kita ngobrol lagi ya. Nanti Masih kita rahasia. ngobrol. Boleh dong. Nanti biar kita ngobrol lagi. Belum boleh dibocorin nih ya tentang apa? Karena kan yang pertama EP yang pertama menarik banget Iya, ya tentang iya. fenomena sosial dan itu ya yang berikutnya pasti ditunggu-tunggu gitu. Nah dari Rewa nih, kan sekarang banyak banget anak muda yang memang mau mulai bermusik, Ya. tapi masih bingung gitu. Gue harus ngapain dulu sih? Langkah awalnya apa sih? Ada nggak sih pesan-pesan dari Rewa yang udah memang terjun lama di industri musik? Barangkali lu ada sok kirim pesan. Apa ya? Latihan. Nongkrong. Harus Nongkrong, harus nongkrong ke latihan. studio itu. Ilmunya yang ngambilin ilmunya itu dah. Iya, Apalagi dan ya? bisa masuk situ. Ya nggak sih? Ya kalau dari sepanjang perjalanan gue pribadi masih gitu, betul. Kayak misalkan taruhlah misalkan banyak pihak yang ngomong atau banyak orang yang ngomong gue nggak punya alatnya, gue pengen belajar tuh gitu kan. Ya tinggal nongkrong Iya, aja di nongkrong. studio. Nongkrong di studio apalagi sekarang kan udah enak banget. Iya. Udah enak banget dalam arti tuh YouTube udah tinggal cari aja udah. Iya. Ya kan? Tutorial banyak banget. Udah banyak banget. Udah Tinggal kayak zaman lu dulu maunya ya. lu maunya mau jalur yang mana nih? Hmm. Ada yang kayak gini nih, ada yang kayak gitu. Lu tinggal pilih di situ kayak gitu-gitu sih. Oke. Jadi kalau emang mau mah hajar aja udah gitu. Gak usah ada ini itu. Hajar dulu, jalanin dulu, nanti ketemu sendiri. Cobain dulu. Oke. Berarti kurang lebih memang ya kalau dari Rewa pesannya adalah di tengah anak-anak muda sekarang yang difasilitasi banyak media yang bisa Iya, justru iya. dimudahkan dengan Iya, itu. Betul. Tapi intinya adalah mulai aja dulu gitu ya. Mulai aja dulu kayak yang tadi dibilang kayak main aja ke studio gitu kan. Latihan kayak atau gimana kayak gitu kan sambil nge-YouTube. Ngambil relasinya. Ngobrol-ngobrol sama senior-senior yang di sekitar kayak gitu. betul. Oke. Itu juga sangat membantu sih. Karena itu yang kita lakuin juga waktu itu. Oke, menarik banget perbincangan sama Rewa. Oke, terima kasih
Arbing, Abo, Adadang atas waktunya. Siap. Sukses Makasih terus juga. Rewa. Ya. Ditunggu Amin. karya-karya selanjutnya. Siap. Siap. Mudah-mudahan sukses selalu. Turnya juga mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Siap. Terima kasih semuanya. Baik. Mungkin itu perbincangan gua kali ini Gen bareng Rewa. Ditunggu konten-konten selanjutnya. Bye bye Gen. Oke, bye.